Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak-bapak fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti e-learning pelatihan kepemimpinan administrator. Perkenalkan, nama saya Meltia Alvernia Naim. Saya adalah Widyaswara Madya pada Pusdiklat SDM LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkenankan, saya akan menyajikan strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada mata pelatihan yang telah saya pilih, yaitu mengenai manajemen risiko. Pelatihan ini akan disampaikan secara klasikal, dan oleh karena itu tentu saja saya akan memulai kelas dengan memperkenalkan diri saya kepada peserta, kemudian tentu saja berkenalan dengan peserta lain, dan yang ketiga adalah menjelaskan mata pelatihan yang akan saya sampaikan selama 9 jam pelajaran. Yang saya akan sajikan selama 9 jam pelajaran ini mengikuti sistematika materi pokok sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Kepala LAN nomor 108 tahun 2019, yaitu yang pertama adalah mengenai sistem pengendalian intern pemerintahan, kemudian mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang ketiga adalah mengenai 3 lines of defense. Materi pokok yang kedua itu adalah mengenai budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, materi pokoknya adalah konsep dasar manajemen risiko. Yang keempat, mengenai kerangka kerja manajemen risiko. Serta yang kelima adalah proses manajemen risiko yang terintegrasi, dan yang terakhir adalah mengenai manajemen konflik serta bagaimana kaitannya dengan manajemen risiko. Dalam metode pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya, saya menggunakan pendekatan adult learning atau pembelajaran orang dewasa, karena kita harus menyadari bahwa para peserta pelatihan kepemimpinan administrator nantinya bukanlah datang dengan gelas kosong, namun sudah berisi. Kita tinggal memperkuat dan menambahkan beberapa informasi yang diperlukan bagi para peserta. Oleh karena itu, pendekatan adult learning yang saya selalu akan dahului dengan kegiatan active learning atau kegiatan aktif bagi para peserta yang akan dilakukan oleh peserta, misalnya brainstorming, kemudian simulasi, word cafe, kemudian puzzle word, video, dan beberapa kegiatan tugas-tugas studi kasus yang akan saya berikan. Dari kegiatan active learning tersebut tentu saja akan diikuti dengan diskusi dan pembahasan yang dilakukan oleh peserta yang saya fasilitasi, dan kemudian saya selalu akan mengusahakan untuk memberikan ceramah singkat di akhir setiap materi pokok untuk memberikan penguatan dan merangkum dari topik-topik yang sudah dibahas melalui kegiatan active learning bersama peserta sebelumnya. Alat bantu dan media yang akan saya gunakan tentu saja adalah laptop, kemudian LCD projector, kemudian flip chart karena akan banyak sekali nanti diskusi kelompok serta kegiatan-kegiatan aktif lainnya, kemudian juga whiteboard serta alat bantu active learning lainnya yang disesuaikan dengan setiap materi pokok yang akan saya jelaskan secara lebih rinci berikut ini. Saya akan masuk ke dalam materi pokok pertama, yaitu mengenai SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, serta 3 lines of defense. Materi pokok satu ini akan saya sampaikan selama 40 menit. Yang akan saya lakukan adalah meminta peserta untuk berkelompok dan melakukan diskusi kelompok untuk membahas ketiga topik dari SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, serta 3 lines of defense. Setelah mereka berdiskusi dan memahami apa masing-masing dari ketiga topik tersebut, saya akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pemahaman berdasarkan diskusi kelompok dan membuat kesimpulan bersama dari ketiga topik tersebut, dan ingin menekankan apa pentingnya pelaksanaan atau penerapan SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, serta 3 lines of defense di pemerintahan. Masuk ke dalam topik materi
materi pokok kedua, yaitu budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko, yang saya akan sampaikan dalam waktu 45 menit. Metode yang saya akan gunakan adalah Word Cafe. Saya akan membagi peserta ke dalam 3 kelompok karena terdapat 3 topik yang akan dibahas. Setiap kelompok menggali salah satu topik, yaitu konsep dan nilai budaya risiko, kemudian strategi pengembangan budaya peduli risiko, serta konsep manajemen perubahan. Setiap kelompok akan membahas satu dari topik-topik tersebut. Kemudian setelah mereka secara berkelompok menyelesaikan pembahasan, 2 dari kelompok akan tetap berada di kelompok tersebut, sedangkan peserta lainnya akan berpindah ke kelompok lain untuk memberikan masukan setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok lain tentang topik lain yang dibahas oleh kelompok lain tersebut. Akan terjadi perputaran sehingga pada akhirnya seluruh peserta dari kelompok-kelompok itu yang berputar akan mendapatkan mengunjungi 3 kelompok tersebut, sehingga akan mendapatkan dan memberikan masukan yang berarti dari kelompok-kelompok yang mereka kunjungi ataupun yang didatangi. Maka kemudian akan terjadilah kesimpulan atau pemahaman yang cukup menyeluruh dan mendalam dari setiap kelompok. Di akhir sesi dari materi ini, saya akan meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan pendalaman dan pemahaman mereka tentang topik-topik tadi. Dan tentu saja setelah itu membuat kesimpulan bersama terhadap 3 topik tersebut. Dengan metode Word Cafe ini diharapkan peserta menggali sebanyak-banyaknya aspek-aspek yang terkait dengan topik-topik tersebut. Selanjutnya, untuk materi pokok ketiga mengenai konsep dasar manajemen risiko, saya akan menyampaikannya atau memfasilitasi peserta dalam waktu 60 menit dengan menggunakan metode yang pertama adalah saya akan menayangkan video yang terkait tentang risiko. Tentu saja video tersebut akan menggambarkan apa yang dimaksud dengan risiko, dan saya akan meminta peserta untuk mengidentifikasi butir-butir penting dari video tersebut, kemudian membahasnya bersama peserta apa makna dari risiko. Dan tentu saja sebelum penayangan ini saya akan menanyakan kepada peserta apa yang mereka pahami tentang risiko. Selanjutnya saya akan menggunakan metode puzzle untuk memberikan kesempatan kepada peserta menggali tentang apa yang disebut sebagai hierarki risiko, apa saja di dalamnya, kemudian kategori risiko, serta prinsip-prinsip manajemen risiko. Seperti yang ditampakkan di sini, saya akan memberikan potongan-potongan informasi. Setelah itu kepada setiap kelompok, dan kelompok kemudian akan menyesuaikan atau mencocokkan informasi-informasi tersebut ke dalam 3 hal yang disampaikan tadi. Nah, metode puzzle ini tentu saja akan mendorong peserta untuk berdiskusi, untuk mencari, untuk membuka modul, mencari sumber informasi apapun, sehingga informasi-informasi yang saya telah sediakan dalam bentuk potongan-potongan kertas dapat tersusun dalam kelompok-kelompok yang bersesuaian. Setelah itu, untuk materi pokok berikutnya, yang keempat, yaitu tentang kerangka kerja manajemen risiko, yang akan saya sampaikan dalam waktu 90 menit. Saya akan menggunakan metode melengkapi bagan. Saya akan menyiapkan bagan seperti ini untuk kerangka kerja manajemen risiko, dan saya juga akan menyiapkan informasi-informasi dalam bentuk potongan kertas, dan saya akan meminta peserta dalam kelompok untuk menyusun, meletakkan kata-kata tersebut, potongan-potongan informasi tersebut di dalam tempat yang menurut mereka paling pas. Dan tentu saja setelah mereka membuat ini, mereka harus mampu menjelaskan kenapa masing-masing itu diposisikan sebagaimana yang telah mereka sepakati di dalam kelompok. Nah, dengan demikian tentu saja peserta dituntut atau diharapkan untuk memahami kerangka kerja manajemen berisiko berdasarkan apa yang mereka diskusikan. Selanjutnya, masih dalam materi pokok ini, saya akan memberikan studi kasus yang akan dikerjakan per kelompok menggunakan kerangka kerja manajemen risiko.
Untuk menjelaskan tentang proses manajemen risiko, saya kembali akan menggunakan metode bagan, melengkapi bagan. Saya akan memberikan kepada setiap kelompok bagan seperti ini yang masih kosong dalam kotak-kotaknya. Kemudian saya akan memberikan potongan-potongan kertas yang telah dituliskan berbagai informasi. Kemudian peserta di dalam kelompok akan mengisi bagan-bagan tersebut, dan tentu saja mereka harus menjelaskan kenapa posisinya pada tempat yang mereka sepakati sebagaimana dibahas di dalam kelompok. Setelah itu, saya akan memberikan studi kasus untuk menambah pemahaman peserta terhadap proses manajemen risiko. Diharapkan dari studi kasus tersebut, peserta akan semakin dalam pemahamannya tentang bagaimana menerapkan manajemen risiko di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya, untuk materi terakhir atau materi pokok ke-6 mengenai manajemen konflik yang akan saya berikan dalam waktu 60 menit. Metode pembelajaran yang akan saya berikan adalah, pertama, saya akan menayangkan video tentang konflik, di mana di dalam video tersebut peserta saya minta untuk mengidentifikasi sumber dari konflik, kemudian jenis-jenis konflik, pemicu konflik, serta dampak konflik. Nah, dari video ini diharapkan peserta akan paham apa yang dimaksud dengan konflik, terutama konflik yang muncul di tempat kerja. Setelah itu, saya akan meminta peserta di dalam kelompok untuk melakukan role play tentang penyelesaian studi kasus yang akan saya berikan ke dalam setiap kelompok. Dari role play ini diharapkan peserta mampu menggali strategi apa atau gaya pemecahan masalah seperti apa yang sebaiknya mereka ambil ketika menghadapi suatu kasus tertentu yang akan saya berikan melalui studi kasus tersebut. Setelah itu, untuk manajemen risiko atas konflik, bagaimana penerapan manajemen risiko untuk menyelesaikan konflik, saya akan meminta peserta melakukan diskusi kelompok, membahas penerapan manajemen risiko atas konflik, kemudian mereka akan melakukan presentasi per kelompok, serta membuat kesimpulan bersama-sama untuk kelas. Sebagai penutup, kira-kira untuk 10 menit, saya akan mengajak peserta membuat rangkuman bersama dari materi pokok pertama sampai materi pokok ke-6, dan juga tentu saja melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk melihat sejauh mana peserta mampu melakukan ini atau mampu memahami apa yang sudah dipelajari atau dibahas, diskusikan bersama dalam waktu 9 jam pelajaran. Saya akan menggunakan metode Kahoot, evaluasi secara online, untuk melihat bagaimana pemahaman mereka. Setelah itu tentu saja saya akan menutup acara atau pelatihan dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Demikian dari penjelasan strategi pembelajaran yang akan saya berikan jika nanti saya akan memberikan atau memfasilitasi mata pelatihan manajemen risiko. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.